Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani Hidayatullah dengan NIM L1A024070. Eh, Kali ini saya akan eh, mengerjakan UAS Dinamika Populasi dan Perlukan Stok Ikan 2026. Kayak di sini terdapat data tangkapan di PPSC di PPS Cilacap dengan 3 alat tangkap, rawai, gillnet, dan pancing. Yang pertama kita mencari jumlah rata-rata, nilai maksimal, dan nilai minimal. Langsung saja mencari nilai jumlah yaitu sum, lalu di blok, enter, lalu kita tarik ke kanan biar langsung yang lain ada jawabannya. Cari nilai nilai rata-rata yaitu average blok, lalu enter, lalu kita tarik supaya langsung muncul. Nah, selanjutnya nilai maksimal. Cari nilai maksimal sama dengan max blok, lalu di enter, lalu kita tarik ke kanan. Cari nilai minimal yaitu sama dengan min blok lagi, lalu enter, kita tarik kanan. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita mencari nilai standarisasi upaya atau CPUE, yaitu yang pertama sama dengan, itu rumusnya C per E ya, yaitu sama dengan produksi atau catch dibagi upaya, enter, lalu tarik sama killnet sama dengan produksi dari killnet dibagi upaya produksi dari killnet, enter, tarik. Nah, selanjutnya pancing sama produksi dibagi upaya, enter. Nah, untuk total itu rumusnya sum, nah, enter, tinggal ditarik. Selanjutnya kita mencari nilai FPI. Nah, di nilai standarisasi upaya itu kan total yang paling besar kan di alat tangkap pancing ya. Di sini 20.000 sekian. Nah, nanti kita pakainya yang ini buat pembaginya. Berarti rawai itu sama dengan rawai dibagi pancing nih, karena tadi kan yang paling besar ini pancing di sini, jadi kita pakai pembagiannya yang pancing. Lalu tinggal ditarik. Killnet juga sama, killnet dibagi ini, enter. Nah, oke, pancing. Nah, pancing itu berarti nilai pancing dibagi nilai pancing itu sendiri. Nah, enter. Kalau kita mencari totalnya, rumusnya sum, tarik ke bawah, enter. Nah, di sini terlihat tuh nilai FPI-nya itu kan satu ya, yang menandakan bahwa alat tangkap yang paling efisien itu pancing. Seperti itu. Selanjutnya kita mencari nilai alat tangkap standar ya. Kan ada catch total, effort standar dan lain sebagainya ini. Yang pertama ini catch total itu sama dengan catch total kan berarti tangkapan total atau produksi total ya. Nah, berarti di sini ini ditambah
produksi dari Hawaii, ditambah produksi dari Killnet, ditambah produksi dari pancing. Lalu enter. Nah, tinggal ditarik. Nah, selanjutnya kita mencari Ford standar. Ford standar itu rumusnya itu sama dengan eh, Rawai. Kan kita Rawai ini. Nah, Rawai, FPI dari Rawai dikali upaya produksi dari Rawai itu sendiri yang di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita tarik. Lalu yang killnet sama killnet dikali upaya dari killnet itu sendiri. Nah, ini tarik. Pancing juga sama, berarti ini dikali upaya pancing. Nah, enter. Nah, effort selanjutnya effort total. Berarti kita mencari total dari upaya itu sama dengan sum. Nah, ini nih upaya dari, nah, gini, enter. Lalu ditarik ke bawah. CPUE, tadi rumus CPUE kan C per E ya. Berarti rumusnya itu sama dengan catch per effort. Nah, gini. Oke, tarik ke bawah. Nah, untuk ini tuh CPUE plus 1 per CPUE itu maksudnya CPUE setelahnya ini dibagi CPUE sebelumnya. Berarti sama dengan CPUE setelahnya kan ini yang kedua. Nah, dibagi CPUE sebelumnya. Nah, ini. Nah, enter. Tinggal kita tarik. Nah, biar nggak ngepolt. Oke. Lalu len CPUE berarti kan sama dengan len CPUE. Nah, kita tarik. Sorry. Lalu kita tarik. Nah, oke. Selanjutnya ya total ya. Dari nilai total itu berarti sampai sini aja. Nah, enter. Lalu kita tarik garis ke sini. Tarik. Nah, seperti itu ya. G42, G41, G41, G40. Wait. Nah, terus kita berarti selanjutnya itu bikin grafik ya. Grafik CPUE. Kita blok dulu ini. Lalu kita pencet kontrol. Lalu ke blok juga. If. Sorry. Nah, harusnya blok. Nah, ini CPUE total. Nah, lalu kita bikin grafiknya di sini. Nah, seperti ini sudah muncul kan grafiknya. Kita axis title, terus kita klik kanan, add data label. Wait.
data label. Bentar ini biar muncul angkanya. Nah, udah kalau gitu kita ganti di sini berarti tahun di sini. Oke, CPUE per tahun. Nah, ini buat grafiknya ya. Oke. Nah, setelah itu kita ke Motherbox ya. Sini sebelum itu kita meregresi dulu. Meregresi itu data, klik data, data analysis. Pilih yang regression. Oke. Nah, buat nilai X-nya itu nilai X-nya itu yang ini ya, catch total sampai sini aja. Catch total lalu nilai Y-nya itu ini len CPUE sampai sini aja. Oke. Output range. Ini buat milih di mana mau kita naruhnya ya, naruh hasilnya itu. Setelah aku pilih di sini kan. Lalu oke. Nah, gini. Nah, ini tuh buat apa ya? Buat kita nanti masukin intercept sama slope-nya ya. Bentar, ini turun dulu. Nah, intercept sama slope. Intercept-nya berarti kan ini kan. Nah, berarti kan sama dengan ini. Enter. Lalu slope-nya itu yang bawah sama dengan ini. Enter. Nah, ini di sini sudah aku tulis rumusnya yang dari MSY. Nilai rumus MSY itu berarti sama dengan min buka kurung 1 per slope kurung tutup dikali eksponen kurung buka intercept min 1 kurung tutup. Nah, lalu enter. Selanjutnya mencari nilai FMSY itu sama dengan 1 dibagi slope. Nah, untuk TAC-nya itu 80% dari MSY. Berarti 80% dikali MSY-nya itu ini kan. MSY ini, wait, salah, sama dengan 80% dikali MSY. Nah, buat pemanfaatannya itu kan rumusnya produksi total sama dengan produksi total itu tadi ya, nih,
produksi total nih, produksi total dibagi MSY. MSY ini, nah jangan lupa kita dolar ya, dolar. Oke, dikurung dulu soalnya nanti mau dikali. Nah ini dikali 100. Ntar, nah kan ini kan ibaratnya produksi total, produksi total dari, oh sorry sorry sorry, ini kan harusnya eh, pakainya yang ini yang 2020. Berarti ini pakainya yang 2020. Nah, wait. Pakainya yang 2020. Nah, set dibagi, dibagi MSY ya. MSY di dolar. MSY di dolar. MSY di dolar. Sorry. Nah, kenapa pakai yang 2020? Itu karena nanti kan per tahun ya. Per tahun jadi ditarik. Nah, gini. Nah, 2020, 2021, 2022, 2021, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Nah, ini enggak ya. Jadi 5 tahun. Jadi dari 2020, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Lalu kita ke model Walter Hilburn. Nah, yang pertama itu kita regresi dulu ya. Jadi klik data analis. Nah, ini nih regresi. Oke. Nah, buat X-nya itu kalau yang regresi itu X-nya ini kan. Nah, regresi itu X-nya pakai ini nih, dua ini. Wait. Nah, regresi itu pakainya yang ini nih. Wait. Regresi itu pakainya effort total sama CPW total. Jadi kita blok dua ini, tapi jangan total yang ini jangan diikutin ya sampai 2025. Nah, buat Y-nya itu pakainya Y-nya itu pakainya ini. Nah, oke. Output range-nya itu kita taruh di, sebenarnya ini buat itu doang sih, kayak naruh di mana gitu, kolom mana gitu. Misal di sini nih, kita klik sini aja, sini lalu klik OK. Nah, sudah kan? Nah, nih kalau di model Walter Hilburn itu ada X variabel 1, X variabel 2. Di sini aku udah tulis keterangannya ya. Jadi intercept itu A, lalu variabel 1 itu nih, variabel 1 itu C, variabel 2 itu B. Nah, ini tinggal dimasukin aja, berarti ini sama dengan intercept A, berarti yang ini, lalu sama dengan
Yang B berarti kan yang ini kan. Lalu yang ketiga yang C itu yang ini. Nah, R itu sama dengan A, berarti sama dengan A. Q itu sama dengan min dari C. Nih, K itu sama dengan A dibagi kurung buka C dikali B kurung tutup, enter. Baik, A sama dengan A per C dikali B. Oke. Nah, buat MSY-nya itu rumusnya berarti sama dengan R dikali K. Kemana ini? Itu R dikali K per 3. Kenapa 3? Karena kita pakai 3 alat tangkap, rawai, killnet, sama tadi apa? Pancing ya. Nah, ntar. Lalu ini FMSY itu R sama dengan R dibagi 2 kali Q dibagi pembuka 2 kali Q ini ya, kurang tutup, enter. Buat CTP itu sama dengan 80% kali MSY. Ini MSY. Wait. Nah, MSY. Buat pemanfaatan berarti rumusnya sama dengan produksi total tadi, pakai yang 2020 ini. Karena nanti 5 ke bawah ditarik 2020 dibagi kurung buka dolar MSY di dolar, ini MSY di dolar dikali, nah 1 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Nah, oke. Berarti kurang mencari nilai yang ini. Nah, ini total produksi. Total produksi tadi itu sama dengan yang ini nih, total produksi yang ini, catch total. Nah, Pemba 2. Terus kita nyari total penerimaan sama dengan ini, total penerimaan dikali ini 70.000. Oh ya, sebelumnya kenapa 70.000 di sini? Karena di soal itu tidak dilampirkan harga, jadi saya mengestimasi harga itu, jadi saya taruh di sini 70.000 seperti itu. Nah, oke, lanjut sama dengan total cost itu, total cost kan total biaya ya, cost ya, berarti kan sama dengan ini total cost biaya ini ditambah ini ditambah ini. Nah, enter.
keuntungan bersih. Berarti kan keuntungan bersihnya itu sama dengan total penerimaan ini dikurangi total cost. Nah, seperti itu. Oke, itu dia perhitungan ya mencari nilai MSY, menghitung metode Fox, Waterhill, dan lain sebagainya sampai tadi menghitung sampai keuntungan bersih dari nelayan itu sendiri. Menjawab nomor 6 dan nomor 10 itu mengapa metode apa yang paling relevan untuk mengolah atau menganalisis data ikan cakalang ini nih. Menurut saya itu menggunakan metode Fox ya. Kenapa? Karena tadi kan rumus regresi atau data untuk regresi yang dipakai itu catch tangkapan dan len CPUE kan. Nah, memang model Fox itu pada dasarnya itu len CPUE ya. Jadi lebih sesuai itu mengapa karena eh, model Fox ini itu lebih sering digunakan untuk menganalisis surplus produksi perikanan ikan seperti khususnya pada ikan cakalang ini. Jadi model Fox ini lebih ke menganalisis surplus dan menurut saya lebih simpel dan nggak serumit atau sepanjang dari model Walter Hilburn ya. Karena di sini tuh X variabelnya ada 2, maksudnya kayak lebih banyak itu lebih panjang. Nah, sedangkan model Fox itu lebih simpel lah seperti itu. Lalu menjawab nomor 10, rekomendasi pengolahan berdasarkan analisis tersebut. Menurut saya itu melihat dari data-data ini tuh sebaiknya dilakukan apa ya, penangkapan itu tidak melebihi dari JTB atau TAC itu sendiri ya, atau 80%-nya dari MSY. Yang artinya itu mempertahankan CPUE-nya itu tetap stabil dan juga gimana ya, tetap memberikan keuntungan ekonomi bagi nelayan. Jadi kita harus melihat alam juga, tapi di sisi samping lain kita juga melihat pendapatan dari nelayan itu sendiri. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.